Pendopo Agung diduga jadi ruang paseban agung Kerajaan Mojopahit. Sebuah bangunan kuno yang diduga merupakan sisa peninggalan Kerajaan Majapahit yang saat ini masih sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Konon tempat ini merupakan salah satu tempat yang sangat penting dalam perkembangan Kerajaan Majapahit. Bahkan menurut cerita sejarah, tempat ini dulunya sebuah bangunan paseban agung, tempat di mana sang raja menemui para rakyatnya. Saat pertama kali ditemukan, bangunan Majapahit ini sudah roboh dan rata dengan tanah. Hanya menyisakan umpak-umpaknya saja. Reruntuhan bangunan yang menyisakan umpak-umpak ini ditemukan di Dusun Ngelinguk, Desa Trowulan sebelum tahun 1964. Atas prakarsa dari Kolonel Sampurna, maka pada tahun 1966 dilakukan pendirian bangunan berdasarkan umpak-umpak tersebut. Umpak-umpak batu berdena segi 6 yang membujur dari arah barat ke timur ini berjumlah 26 buah. 16 diantaranya digunakan sebagai umpak pendopo dan sebuah umpak digunakan sebagai condro sengkolo atau simbol tahun, sedangkan sisanya diletakkan di halaman sebelah selatan Pendopo Agung. Di sekitar Pendopo Agung, atau lebih tepatnya di bagian belakang dari Pendopo Agung inilah, Raden Wijaya bersemedi dan mendapatkan wangsit untuk mendirikan sebuah kerajaan baru. Tempat tersebut dikenal dengan sebutan Petilasan Panggung. Selain itu, konon di sekitar area pendopo ini juga Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapanya ketika beliau diangkat menjadi Patih Amangkubumi menggantikan Arya Tadah pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Semua kisah pengangkatan Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dan peristiwa Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapanya terpahat pada sebuah relief yang terdapat di bagian belakang dari Pendopo Agung. Pendopo Agung ini juga merupakan salah satu tempat yang wingit atau angker. Hal ini dikarenakan tempat ini dulunya merupakan salah satu tempat cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Selain itu, di salah satu tempat di Pendopo Agung ini ditemukan sebuah paku bumi yang konon tidak diketahui kedalamannya serta panjangnya, meskipun sudah beberapa kali dilakukan penggalian. Akan tetapi paku bumi ini belum ditemukan pangkalnya. Paku bumi Majapahit ini menurut cerita merupakan patok batu yang digunakan untuk menambatkan gajah milik Sang Mahapatih Gajah Mada.
memasuki pendopo agung, terlihat pintu gerbang yang berupa gapura paduraksa yang berbentuk candi pentar, di mana candi pentar ini biasanya berfungsi untuk memisahkan bagian luar bangunan suci dengan bagian tengah, dan biasanya dijaga oleh arcanaga dan dwara pala. Di halaman pendopo agung terdapat sebuah patung Sang Prabu Brawijaya V yang merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit, yang kekuasaannya sudah mulai meredup dengan munculnya Islam di tanah Jawa. Konon menurut cerita sejarah, Prabu Brawijaya V ini di akhir pemerintahannya, beliau memilih untuk menyepi dengan beberapa pembantunya dan orang-orang kepercayaannya ke Gunung Kidul. Pada bagian dalam pendopo agung ini terbuat dari kayu, mulai dari tiang sampai atapnya pun terbuat dari kayu. Sedangkan lantainya terbuat dari marmer sehingga membuat pendopo agung ini terasa sejuk dan damai, sehingga dapat membuat para pengunjung terbuai dan membayangkan seolah-olah kembali ke zaman Majapahit masa silam. Sekali dalam setahun, tepatnya pada tanggal 1 Suro atau Tahun Baru Jawa, pendopo agung ini dijadikan pusat kegiatan perayaan Grebeg Suro Mojopahit. Dalam perayaan Grebeg Suro Majapahit diadakan acara seni tradisional, pencucian pusaka Majapahit, serta pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai pendopo agung Majapahit ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan akan sejarah Nusantara. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami.